perkenalkan nama saya Aftoni Nurfuadi, bisa dipanggil Tony atau Aftoni ya. Ya, saya adalah lulusan dari jurusan Biologi ITS Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam FIA. Jadi di sini saya juga sebagai awardee dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi tahun 2016-2017 dan saya mulai mengikuti Pertamina Sobat Bumi sejak tahun 2016 hingga lulus itu. Ya, untuk awal mula saya mengetahui Sobat Bumi, beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini, sebenarnya saya mencari tahu di kampus tentang informasi-informasi beasiswa apa aja nih yang ada di kampus seperti itu, karena banyak informasi-informasi beasiswa yang tidak tersampaikan dengan baik di setiap kampus, di semua kampus, baik itu swasta maupun negeri ya. Jadi kita harus mencari-cari dulu, termasuk saya pada waktu itu mendapatkan informasi tentang dibukanya Pertamina Sobat Bumi di sosial media seperti itu. Jadi saya mencari tahu ini apa sih Pertamina Sobat Bumi gitu, dan buka di mana aja gitu, termasuk salah satunya ada di kampus saya, yaitu Institut Teknologi 10 November. Kemudian saya mencari sendiri juga apa nih persyaratannya dan lain sebagainya, apakah ada teman-teman saya yang mendaftar pada waktu itu. Dan benar, saya pada tahun 2016 itu saya mencoba mendaftar di link yang tersedia di website tersebut. Jadi seperti itu proses saya menemukan beasiswa Sobat Bumi. Yang pertama bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup. Jadi saya SPP full dibayar dari Pertamina Sobat Bumi itu. Kemudian capacity building lewat program-program yang ada di beasiswa Sobat Bumi, seperti halnya kita di sana ada program kayak kumpul dari beberapa universitas, juga awardee juga dari Sobat Bumi. Kemudian bersama-sama kampus lain membuat suatu program yang arahnya untuk menjaga lingkungan dan sustainability environment seperti itu. Kemudian kita juga di situ dilatih untuk menjadi kader yang berorientasi pada sustainability environment seperti itu. Jadi kita dari awal sudah di set up gimana kita memiliki proposal dan program-program dan kontribusi apa sih yang udah kita lakuin di untuk lingkungan dalam rangka masuk dalam pendaftaran dari Sobat Bumi itu sendiri, seperti itu. Ya, tips and triknya dulu waktu saya kuliah S1 di ITS itu sih, sebenarnya saya dari awal, dari jurusan saya pun juga mendukung untuk sustainability environment. Seperti halnya saya mendapatkan materi tentang konservasi lingkungan dan lain sebagainya ya. Kemudian kalaupun tidak relate jurusannya, itu sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk andil dalam sustainability environment seperti itu. Seperti saya contohin ya, kalau di teknik sipil kita gimana caranya bikin green building dan lain sebagainya itu. Jadi tidak terpaku pada satu mata kuliah atau satu jurusan aja sebenarnya, kayak gitu. Jadi kalau tips and tricksnya, lakuin program kegiatan di masyarakat ataupun kaliber kampus atau nasional atau dan lain sebagainya ya. Kemudian representasikan itu dalam sebuah proposal untuk kamu ajuin di
Pertamina Sobat Bumi, seperti itu. Untuk tips and triknya ya cukup itu sih. Kalau kalian dirasa punya value besar dalam program kalian yang udah kalian lakuin, kalian pasti dapat kalian pasti dapat poin besar juga sama judges di sana. Apa ya bilangnya ya, orang yang ngoreksi tentang proposal kalian, seperti itu. Ya, untuk persyaratan saya dulu ya, seingat saya ya, jangan gitulah. Untuk persyaratan yang saya ketahui itu IPK di atas 3. Pada semester 2 minimal IPK di atas 3. Kemudian dari mitra perguruan tinggi beasiswa Sobat Bumi. Jadi nggak semua kampus ya teman-teman untuk adanya di Pertamina Sobat Bumi ini, nggak semua kampus bermitra dengan Pertamina Sobat Bumi. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa lain. Misalnya kalau kalian udah dapat beasiswa bidik misi atau dan lain sebagainya ya, kalian tidak bisa mendaftar di Pertamina Sobat Bumi ini. Kemudian tidak pernah melakukan tindakan kriminal, entah itu dibuktiin dengan SKCK atau kayak gimana. Yang jelas itu tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba atau tindakan kriminal. Kemudian memiliki skor TOEFL ITP minimal 500 tahun 2023 tuh. Tapi waktu saya dulu sepertinya masih belum ada, tidak masuk dalam kriteria kualifikasi. Kemudian karya tulis yang bertemakan lingkungan, seperti itu. Pada tahun 2023 itu temanya adalah aksi untuk hijaukan dan lestarikan bumi, dan ada minimal berapa halaman untuk paper tersebut, begitu. Oke, jadi teman-teman, kalau dari pandangan saya ya, dan pesan-pesan saya terhadap beasiswa apapun itu, jadi teman-teman itu yang pertama harus hyperaktif untuk mencari informasi. Kemudian setelah mencari informasi, kalian juga harus mengerti kampus kalian itu memiliki mitra dengan siapa aja, seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan satu kampus dengan kampus yang lain itu bermitra dengan korporasi-korporasi yang bisa memberikan beasiswa, seperti itu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau yang memang bukan dari kampus-kampus mitra Pertamina Sobat Bumi ya, karena ada sangat banyak beasiswa-beasiswa yang tidak memandang kampus mana kalian berada, seperti itu. Kemudian gali informasi beasiswa dengan detail di website atau di informasi apapun itu, sosial media dan lain sebagainya, karena kita belum tentu memiliki teman di kampus itu untuk mendaftar beasiswa tersebut. Dan selama itu masih masuk dalam hitungan masih memungkinkan untuk daftar aja, seperti itu. Karena nggak ada yang tahu peluang kita di mana, seperti itu. Jadi intinya tetap semangat para pemburu beasiswa, kayak gitu. Dan juga orientasikan kalian kepada tujuan dari beasiswa tersebut. Kalau di Sobat Bumi, orientasinya adalah sustainability environment, seperti itu. Jadi kalau kalian di beasiswa lain yang mungkin ada yang tujuannya sosial, bagaimana kita membangun sosial masyarakat, mungkin bisa jadi seperti itu ada. Kalian ikutinlah persyaratannya. Kalian kalau merasa cocok dengan requirement-nya, kalian daftarin aja diri kalian buat
masuk jadi penerima beasiswa dimanapun itu.